ibu-ibu dan bapak-bapak serta sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah pernah mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dia akan memasuki bulan Ramadan dan disampaikan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan datang bulan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya itu kita di siang hari berpuasa dan di malam hari kita berdiri. Di dalam bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Masya Allah. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Barang siapa yang mampu mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka baginya lah kebaikan. Dan barang siapa yang tidak mampu mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mana, ibu-ibu? Yang mendapatkan kebaikan. Nah, kalau dikatakan pintu surga dibuka, artinya apa itu? Kalau sekarang pintu-pintu majelis taklim Raudatul Jannah ini dibuka, silahkan masuk. Allah mengatakan kepada kita, orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, kira-kira gimana ibu-ibu dan bapak-bapak, sahabat-sahabat semua? Gembira nggak kita memasuki bulan Ramadan ini? Semangat nggak kita memasuki bulan Ramadan ini? Akankah kita sia-siakan kesempatan untuk masuk surga ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Karena tugas saya di sini adalah tarhib, membuat kita semangat masuk bulan Ramadan. Maka izinkan saya cerita sedikit tentang surga Jannatul Naim. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang surga. Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah menjawab. Waktu itu Pak Riko kan baru habis dari umroh bersama keluarga. Dulu masjid Rasulullah itu hanya sebesar raudhah itu saja. Nah, jamaah yang hadir di sana adalah sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabiah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba bayangkan sesuatu yang kamu inginkan, yang dengan itu kamu akan bahagia. Coba kira-kira semua kita di sini membayangkan sesuatu yang kita inginkan, yang dengan itu kita akan bahagia. Maka semua orang membayangkan itu. Yang belum punya istri membayangkan punya istri idaman. Yang belum punya suami mungkin membayangkan punya suami yang idamannya. Yang belum punya keturunan membayangkan punya keturunan yang soleh dan soleha. Semua yang masih belum mempunyai, barangkali dia membayangkan yang dengan itu dia bahagia, dia bayangkan. Ibu-ibu senang nggak membayangkan sesuatu yang akan membuat kita bahagia? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika sekiranya seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman, berkumpul semuanya dalam satu tempat di waktu yang sama, dan semuanya itu membayangkan keinginannya masing-masing yang dengan itu dia bahagia, dan semua keinginan itu dikabulkan oleh Allah semuanya dan diberikan pada satu orang. Misalnya diberikan kepada Pak Ismail misalnya.
kata Allah, kata Rasulullah, itu masih belum surga. Kira-kira gimana, Bu? Semua keinginan orang seluruh dunia ini dikabulkan oleh Allah, yang dengan itu dia bahagia, dan hanya diberikan kepada satu orang. Kepada Pak Agung misalnya diberikan cuma satu orang. Rasulullah mengatakan itu masih belum surga. Maka di sini kita bisa memaklumin hadis yang mengatakan surga itu la ainun ra'at. Tidak pernah orang bisa melihat surga itu di muka bumi ini. Keindahannya, kenikmatannya. La udhunun sami'at, dan tidak pernah ada telinga yang bisa mampu mendengar di muka bumi ini keindahan suara di surga itu. Wala khataraka fi qalbil basar. Dan tidak pernah seorang pun mampu membayangkan dengan hayalannya dan kalbunya yang ada di muka bumi ini. Begitulah nikmatnya surga Jannatun Naim itu. Nah, sekarang kita memasuki hari-hari yang pintu surga itu akan dibuka. Kira-kira bagaimana? Pada saat itu, di bulan Ramadan itu, amalan-amalan sunnah nilainya sama dengan mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Dan kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang wajib, nilainya dilipat gandakan. Kata Allah, semua ibadah kamu itu untukmu. Kamu sholat itu untukmu. Kamu zakat itu untukmu. Kamu sedekah itu untukmu. Tapi puasa, kata Allah, itu untukku. Kira-kira Allah perlu nggak dengan puasa kita? Pastilah tidak perlu. Allah mau mengatakan bahwa terserah aku akan memberikan ganjaran sebanyak apapun dengan puasamu itu. Para mufasir menerjemahkan ini bahwa kalau sholat masih kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau umroh kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau haji kelihatan nggak? Sedekah walaupun sembunyi-sembunyi ada yang menerimanya kan? Tapi kalau puasa, saum, hanya Allah dan Dia sendiri yang tahu. Karena itu kalau puasa jangan lemes-lemesin biar orang tahu kita puasa. Tetap semangat. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabat seringkali berjuang, berperang itu ketika dalam keadaan saum? Bukankah perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan? Dan para sahabat dalam peperangan itu masih tetap melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang tahu puasa itu hanyalah kita dan Allah.